Pas polisi datang ke rumahnya, polisi menemukan blender, sofa, furniture di rumahnya semua itu basah oleh darah semuanya. Well, hi guys, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Dari aku kecil, aku tuh selalu yakin dengan kisah ataupun cerita tentang vampir. Jadi aku tuh selalu percaya kalau vampir atau Dracula itu emang beneran ada. Mungkin karena aku kebanyakan nonton film Twilight atau film-film Dracula zaman dulu kali ya. Tapi Dracula yang aku maksud di sini bukan Dracula tokoh sejarah, yaitu Vlad Dracul atau Vlad the Impaler. Kalau itu mah memang beneran ada dan aku pernah bahas tentang kisah Vlad Dracul. Dracul atau vampir yang aku maksudkan di sini adalah yang seperti di film sih lebihnya. Terus aku jadi penasaran, ada nggak sih zaman sekarang manusia yang hobi minum darah? Nah, mari kita bahas di video cerita kali ini, so make sure to keep on watching. Yang pertama ada Richard Chase. Chase pertama kali ditangkap pada tahun 1975 di usia 25 tahun. Chase menghabiskan masa remajanya dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol dan didiagnosis sebagai penderita hipokondria parah. Penderita hipokondria ini biasanya terobsesi dengan pemikiran bahwa dirinya mengidap suatu kondisi medis yang serius, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Dia sering ngeluh kalau jantungnya itu suka tiba-tiba berhenti berdetak, terus juga dia pernah nuduh ada seseorang yang mencuri arteri pulmonalnya. Lalu dia juga sering meletakkan jeruk di atas kepalanya karena menurut dia jeruk itu kan ada vitamin C. Nah, vitamin C itu akan diserap di otaknya itu melalui difusi. Apa nih? Chase juga percaya bahwa tulang tengkoraknya itu telah berpisah dan suka bergerak sendiri. Dia dijuluki The Vampire of Sacramento karena dia meminum darah korbannya dan memakan jenazahnya. Dan dia telah menghabisi nyawa 6 orang selama 1 bulan di Sacramento, California. Perilakunya ini memang sangat mengejutkan keluarganya. Dia ini sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap darah ketika dia bahkan masih kecil dan sedang berada dalam perawatan medis. Bahkan teman-teman, dia pernah mutilasi kelinci, terus darahnya diambil, terus disuntik ke pembuluh darahnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Chase melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia memasuki rumah-rumah secara acak, pokoknya rumah apa aja yang pintunya tuh nggak dikunci. Usia korbannya itu dari 22 bulan sampai 36 tahun, teman-teman. Dia melakukan tindakan yang sangat mengerikan, yaitu meminum darah, nekrofilia, dan juga memakan daging korbannya. Tapi kemudian dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di kamar gas pada tahun 1980. Namun sayangnya pada tahun 1979 dia ditemukan tewas bunuh diri karena overdosis. Chase ini benar-benar terobsesi dengan darah, teman-teman. Pas polisi datang ke rumahnya, polisi menemukan blender, sofa, furniture di rumahnya semua itu basah oleh darah semuanya. Selanjutnya, Tsutomu Miyazaki. Dia adalah seorang pembunuh berantai dari Jepang yang juga dikenal sebagai Dracula, otaku killer, dan pembunuh gadis kecil. Miyazaki meneror Saitama, Tokyo antara tahun 1988 hingga 1989. Dia dikenal sebagai seorang pria muda yang depresi, yang menderita inferiority complex atau minder atau rendah diri. Dia juga seorang pembunuh berantai yang memutilasi anak kecil mulai dari umur 4 hingga 7 tahun. Tercatat bahwa Miyazaki ini pernah meminum darah salah satu korbannya, bahkan memakan tangan korbannya. Saking dajjalnya Miyazaki ini, dia meledek orang tua korban dengan menulis dan mengirimi mereka surat yang berisikan rincian tentang bagaimana dia menyiksa dan membunuh anak mereka. Miyazaki dihukum mati dengan digantung pada tahun 2008 dan dia nggak pernah sama sekali nunjukin kalau dia ini nyesel. Nggak paham gue, maksudnya kayak... Selanjutnya, Fritz Harmony. Friedrich Hendrik Karl Fritz Harman dikenal sebagai Jagal Hanover, Vampire of Hanover, dan Wolfman yang juga melakukan pelecehan seksual, pembunuhan,
mutilasi yang korbannya rata-rata adalah anak laki-laki. Aksinya dilakukan antara 1918 dan 1924 di Hanover, Jerman. Setelah membujuk anak laki-laki tampan datang ke apartemennya, dia bakalan suruh mereka ke kamar tidur, kemudian diajak wig, teman-teman. Setelah itu, Harman kemudian akan memotong tubuh korbannya seperti otak, jantung, hati, usus, pokoknya semua organ tubuhnya itu akan dilepas dan ditaruh ke dalam ember. Sisa-sisa tulangnya akan dilempar ke luar jendela dan masuk ke sungai. Daging yang dia kumpulkan tadi akan dibikin sosis, terus dijual di pinggir jalan, terus juga dibagi-bagi sama temennya. Aduh, kejam banget ya. Aduh, pusing pala. Setelah penangkapannya dan dinyatakan bersalah, Harman dieksekusi pada tahun 1925 dengan cara dipenggal menggunakan gilotin. Kepalanya kemudian diawetkan dan disimpan dalam toples untuk studi ilmiah di Jerman. Selanjutnya, Roderick Farrell. Farrell adalah pemimpin kelompok vampir yang menamakan kelompok mereka ini Klan Vampir. Nah, mereka ini itu merupakan kumpulan anak-anak penggemar vampir karena terobsesi suatu peran atau tokoh di sebuah game, yaitu Vampire Masquerade. Farrell merasa bahwa dia adalah seorang vampir bernama Vesago. Dia juga menyatakan bahwa usianya sudah ratusan tahun. Dia memimpin kelompok vampirnya, di mana mereka ini biasanya melakukan ritual meminum darah satu sama lain. Rod Farrell ini memang sangat terobsesi dengan kegelapan dan kematian. Bahkan ketika dia diwawancara, dia bilang kalau dia ini dari kecil udah berfantasi dengan kematian. Rod juga terobsesi dengan darah, kegelapan, setan, dan juga iblis dalam dirinya. Pada 30 Mei 1996, ibu Rod pulang dan melihat Rod tengah mengukir salib terbalik di dadanya dengan pisau cukur. Pada tahun 1996, Farrell dan 3 anggota kelompoknya menuju ke rumah Heather Wendorf. Dia adalah teman lama Farrell. Di sanalah mereka menghabisi nyawa orang tua Heather, yaitu Richard Wendorf dan Naomi Quinn, dengan menggunakan linggis, dan mereka pun dipukuli hingga meninggal. Lalu Farrell juga membuat sebuah logo V untuk vampire ke dada Richard. Pasca penangkapannya, Farrell didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dan dihukum mati, yang kemudian diganti menjadi hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Selanjutnya, James P. Riva. Riva menembak neneknya dengan peluru emas dan kemudian menikam jantungnya pada tahun 1980, kemudian dia meminum darahnya. Dia kemudian membakar rumah neneknya itu setelah menyadari apa yang dia lakukan. Setelah dia ini ditangkap, dia bilang sama polisi kalau sebenarnya dia itu adalah Dracula berusia 700 tahun dan dia perlu meminum darah orang tua agar dia ini bisa tetap bertahan hidup. Dia juga bilang kalau dia minum darah, berarti dia nanti akan jadi tampan, muda, dan juga hidup abadi. Langsung petir loh. Tapi tentu aja polisi nggak percaya dong, dan akhirnya Riva ini merubah ceritanya. Dia bilang kalau pembunuhan itu terjadi karena upaya bela diri. Dia mengatakan bahwa neneknya datang ke dalam mimpinya untuk mengalirkan darahnya. Tapi ada catatan penting yang perlu kalian ketahui nih tentang si Riva ini. Ternyata dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa setelah diketahui kalau dia telah meminum darah hewan. Riva kemudian didakwa atas kasus pembunuhan dan pembakaran, kemudian dia pun dipenjara seumur hidup. Nah, itu dia teman-teman beberapa cerita manusia vampir. Aduh, pada halu ya teman-teman ya. Jujur, gue juga pernah sih halu dulu, ngaku-ngaku diri gue tuh vampir karena terobsesi nonton film Twilight gitu ya. Jadi kayak sebenarnya aku ini vampir, tapi kan kita waktu bocil dulu sebatas ngehalu aja, nggak sampai minum darah juga. Ya semoga nggak ada lagi deh manusia-manusia kayak gini, dan pastinya mereka semua sekarang udah meninggoy ya. Mereka karena bukan vampir. Kalau vampir kan bisa hidup abadi tuh, bisa hidup ratusan tahun, ribuan tahun, tapi pastinya mereka bukan, mereka udah meninggoy. Dan sekarang pastinya mereka lagi disiksa tuh di alam kubur. Kayaknya mereka lagi collab. Lagi ketemuan di neraka kan, lagi collab, lagi party di neraka. Okay guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh dikoreksi, atau kalian punya informasi tambahan, boleh di-share aja di kolom komentar. Semoga video ini bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. I love you all so much.
Terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Semoga kita bisa sampai 1 juta subscribers. Amin. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.